Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa berdoa selalu kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan semua aktivitas kita. Dan kalian juga selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberikan semangat. Semangat dalam menjalankan aktivitas apapun. Karena dengan semangat, insya Allah kita bisa meraih kesuksesan. Sukses tidak datang pada orang yang malas, tapi kesuksesan bisa diraih pada orang yang sangat rajin, orang yang mau merubah hidupnya menjadi lebih baik. Berdoa pada Allah, berikhtiar dengan maksimal, dan tawakal. Berdoa tanpa ikhtiar kita sia-sia, tapi berikhtiar tanpa berdoa kita termasuk makhluk yang sombong. Ikhtiar, doa seimbang dijalankan agar kita bisa meraih kesuksesan. Oke? Kita bisa meraih kesuksesan, kita harus berikhtiar, berusaha dengan maksimal, berdoa, dan tawakal, pasrah kepada Allah. Nah, semoga dengan ketiga ini kita lakukan, insya Allah kesuksesan bisa kita raih. Anak-anak yang kami hormati, kita hari ini bertemu lagi dengan Pak Dwi di dalam mata pembelajaran akidah akhlak. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari akhlak terpuji, akhlak yang baik. Salah satunya yang kita pelajari adalah akhlak terpujinya sikap pemaaf. Masih ada yang ingat dengan sikap pemaaf? Nah, sikap pemaaf. Maaf, orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Itu pemaaf. Nah, sikap pemaaf itu adalah sikap. Berarti memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Itu sikap yang paling baik. Ketika ada orang berbuat kesalahan kepada kita, sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan orang tersebut. Itu sikap pemaaf. Yang kedua, kita sudah mempelajari akhlak terpuji. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Apa itu sikap tanggung jawab? Sikap tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, dari dua sikap tersebut yang kemarin sudah kita pelajari, sudah dilaksanakan apa belum? Jangan lupa kalian melaksanakan dua sikap, dua sikap tersebut, dan berdoa semoga dengan kalian menjalankan dua sikap tersebut, diri kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Anak-anak yang kami hormati, di materi yang selanjutnya dari bab akhlak ini, kita akan mempelajari tentang materi sifat bijaksana. Di sikap terpuji yang ketiga adalah sifat bijaksana. Apa itu sikap bijaksana? Mungkin ada yang tahu? Kita jelaskan. Sikap bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti. Sikap bijaksana bisa berarti cermat dan teliti, serta berhati-hati.
di dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa atau persoalan. Sehingga ketika kita menggunakan sikap bijaksana di dalam setiap keadaan, peristiwa, serta persoalan, akan muncul keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati, serta menyelesaikannya setiap persoalan dan permasalahan tadi itu berdasarkan kebenaran, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Oke, jadi setiap ada permasalahan, setiap ada persoalan, kita selesaikan dengan cara yang bijaksana. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersifat bijaksana. Artinya apa? Ketika hendak melakukan sesuatu, itu harus dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat. Berpikir dulu sebelum bertindak, agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan. Karena umat Islam itu tidak boleh bersifat tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu adalah perbuatannya setan. Tahu setan? Nah, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan musuh yang nyata bagi manusia. Dan tugasnya setan itu selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kenapa setan mengajak kita untuk berbuat buruk? Karena dengan kita menuruti keinginan setan dan kita terjerumus kepada suatu kesalahan, berarti secara otomatis kita sudah mengikuti ajakannya si setan. Dan ketika kita mengikuti ajakannya si setan, kita melakukan kesalahan, berarti kita sudah mau catat perbuatan dosa. Apa ganjarannya ketika kita berbuat dosa? Nah, kemarin sudah Pak Dwi jelaskan. Ketika Allah memberikan tempat yang sudah disediakan, satu tempat yang namanya surga, satu tempat yang namanya neraka. Ketika kita berbuat baik, Allah memberikan tempat yang namanya surga. Ketika kita berbuat buruk, Allah juga menempatkan kita ke tempat yang Allah ciptakan. Tentunya tempat itu dengan suasana yang sangat panas. Neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi harus dihindari bujukan rayuan setan. Setiap bertindak harus dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa tadi. Seperti Pak Dwi tadi jelaskan, sehingga mencerlah keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati. Jadi kita tidak menuruti keinginan hawa nafsu saja, tapi yang kita cari adalah kebenarannya dan tidak merugikan orang lain. Nah, terus bagaimana Pak Dwi agar cara kita untuk menjadi orang yang bijaksana? Siapa yang tahu? Jelaskan kembali, cara kita untuk menjadi orang yang bijaksana itu ada beberapa. Yang pertama, kita mencoba untuk tidak emosional atau mudah marah, temperamental. Kita hindari sifat mudah marah. Karena ketika kita marah, pikiran kita itu tidak terkonsentrasi. Ketika kita tidak terkonsentrasi, setan masuk membujuk kita agar kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Ketika marah, pripun caranya Pak Guru biar tidak marah, Pak Dwi? Ingat kepada Allah. Ucapan
ucapkan kalimat istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah dengan kita mengingat Allah, kondisi kita akan normal kembali dan kita tidak menjadi manusia yang emosional. Yang kedua, cara sikap kita agar bisa kita orang yang bijaksana itu kita tidak egois. Jadi egois tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena kita makhluk sosial, kita juga membutuhkan orang lain. Ketika kita membutuhkan orang lain, berarti ada hak dan kewajiban yang dimiliki orang lain, bukan hanya kita. Oke? Jadi kita tidak egois, tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Ketika kita memikirkan orang lain, berarti kita harus memiliki kasih sayang terhadap sesama. Setelah ketiga-tiganya ini kita jalankan, berarti otomatis kita selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi cara untuk menjadi cara untuk bersikap yang bijaksana, yang pertama tidak emosional atau mudah marah, tidak egois, dan memiliki kasih sayang terhadap sesama, selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap kali kita diperintahkan agar bijaksana dalam kehidupan ini, itu sesuai dengan firman Allah di surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'a ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Di firman Allah di surat An-Nahl ayat 125 ini sudah tercantum. Jadi ketika kita berdebat itu dengan cara yang baik. Cara yang baik seperti apa? Seperti yang tadi. Kita tidak emosional, kita tidak egois, kita memikirkan orang lain, kita harus memiliki kasih sayang terhadap sesama. Sehingga ketika tidak memiliki 3 poin tersebut, insya Allah ketika kita berdebat, kita menggunakan cara yang baik. Oke. Di surat An-Nahl ayat 125. Manfaat yang kita dapatkan setelah kita menerapkan sikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Manfaatnya itu ada 5. Manfaatnya ada 5. Manfaat yang pertama, dapat terlaksana suatu aturan. Karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan, sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Manfaat yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Manfaat yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak, benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan, dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Selanjutnya, dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Dan yang terakhir atau poin kelima, manfaat yang bisa kita peroleh, dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Manfaat yang dapat kita
peroleh seandainya kita menerapkan sikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi dari tadi kita belajar apa itu sikap bijaksana, bagaimana cara kita untuk menjadi sikap bijaksana, dan manfaat yang kita peroleh seandainya kita menerapkan sikap bijaksana. Satu, di kegiatan amati dan perhatikan ini ada satu video yang nantinya mencakup semua yang kita pelajari hari ini. Ada salah satu contoh kasus, yang mencerminkan seseorang yang berperilaku bijaksana dalam menentukan setiap keputusan. Siapa orang tersebut? Tentunya orang tersebut adalah orang yang selama ini menjadi panutan kita dalam menjalani kehidupan. Pintar. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Video ini memberikan satu kasus ketika terjadi di masa beliau. Dari kasus tersebut, beliau menunjukkan kepada penduduk Quraisy bahwa dengan menerapkan sikap bijaksana itu dapat menghindari dari segala macam perselisihan. Monggo diamati dan diperhatikan, dan sekali lagi diingatkan bahwa ketika hari ini apapun yang diberikan materinya Pak Guru berikan, jangan lupa dicatat dan dijadikan bahan referensi kalian untuk mengingat-ingat kembali tentang materi yang kita pelajari hari ini. Tidak panjang lebar, mari kita coba amati dan perhatikan video yang Pak Dwi sajikan. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 35 سنة قبل بعثته ب5 سنوات، اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة لما أصابها من تصدع جدرانها، وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام. وقد تم تقسيم العمل في بناء الكعبة بين القبائل، وتولت كل واحدة منها ناحية من نواحي الكعبة. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود دب الشقاق بين قبائل قريش، فكل يريد أن ينال شرف رفع الحجر الأسود إلى موضعه، وكادوا أن يقتتلوا فيما بينهم، حتى جاء أبو أمية بن المغيرة المخزومي فاقترح عليهم أن يحكموا فيما اختلفوا فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجد الحرام، فوافقوا على اقتراحه وانتظروا أول قادم، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sampun, sudah kalian amati tentang video tersebut. Apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari video yang kalian amati tadi? Cerdas. Video tersebut menceritakan tentang ide cemerlang yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan di antara penduduk Quraisy untuk memindahkan Hajar Aswad. Mereka berselisih, mereka egois, mereka memiliki pendapat sendiri dan menuruti keinginan hawa nafsu, tapi subhanallah,
Rasulullah hadir memberikan ide cemerlang yang sangat cemerlang di dalam pemindahan Hajar Aswad. Dengan ide cemerlang yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menghindari perselisihan yang ada di penduduk Quraisy, sehingga penduduk Quraisy itu terhindar dari permusuhan. Oke, sekali lagi, penduduk Quraisy dapat terhindar dari permusuhan. Ide cemerlang Rasulullah menghasilkan sesuatu yang baik. Sikap bijaksana Rasulullah dapat menghindari permusuhan dan pertikaian yang ada di penduduk Quraisy. Subhanallah, sangat bermanfaat seandainya kita bisa menerapkan sikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, dari penjelasan tadi kita moga dapat kita pahami, dan setelah kita pahami jangan lupa kita laksanakan. Semoga dengan kita melaksanakan akhlak-akhlak yang terpuji, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya ketika pribadi kita menjadi lebih baik, insya Allah kita menjalani kehidupan ini di jalan yang benar dan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kita menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kita masuk ke golongan orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah masuk ke golongan orang yang bertakwa, insyaallah Allah pun tidak akan mengingkari janjinya, akan menempatkan kita di tempat yang paling indah, yaitu surga. Oke, sekali lagi jangan lupa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Oke, untuk yang depan, oke, jangan lupa kalian pelajari untuk materi yang selanjutnya. Oke, sehingga ketika kita masuk, kalian sudah memiliki bekal untuk pelajaran yang selanjutnya. Oke, sampai di sini anak-anakku. Oke, jangan lupa semangat, berdoa, dan berusaha. Seandainya banyak salah, banyak khilaf dalam membaca materi ini, Dwi secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, semoga butuh banyak-banyak bantuan doa, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Oke, yang salah, yang khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.